Dari hasil tangkap tangan tersebut ditemukan sejumlah uang tunai sebesar 170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo mencapai 4,8 miliar, sertifikat deposito sebesar 1,2 miliar rupiah. Konstruksi perkara diduga telah terjadi. Pertama, AM sebelumnya telah menjadi rekanan untuk proyek-proyek yang ada di Dinas PU Kabupaten Kutai Timur. Di antaranya, pembangunan embung Desa Maloi, Kecamatan Sangkulirang senilai 8,3 miliar. Ini dalam tanda kurung CV Permata Group MHN. Berikut ada pembangunan rumah tahanan Polres Kutai Timur senilai 1,7 miliar rupiah. Ini oleh CV Bebika Borneo. Berikut peningkatan jalan poros Kecamatan Rantau Pulung senilai 9,6 miliar. Ini CV Bulanta. Lanjut ada pembangunan kantor Polsek Kecamatan Teluk Pandan senilai 1,8 miliar. Ini CV Bulanta juga. Lanjut ada optimalisasi pipa air bersih PT GAM senilai 5,1 miliar. Ini oleh CV Cahaya Bintan. Terakhir pengadaan dan pemasangan LPJU Jalan AP Pranoto CS Kota Sangatta senilai kurang lebih 1,9 miliar oleh PT Pesona Prima Gemilang. DA sebelumnya telah menjadi rekanan untuk proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai senilai 40 miliar rupiah. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020 diduga terjadi penerimaan hadiah atau janji yang diberikan dari AM selaku rekanan Dinas PU Kutai Timur sebesar 550 juta rupiah dan dari DA selaku rekanan Dinas Pendidikan sebesar 2,1 miliar rupiah kepada ISM selaku Bupati Kutai Timur melalui SUR selaku Kepala BPKAD dan MUS selaku Kepala Bapenda bersama-sama EU selaku Ketua DPRD Kutai Timur. Keesokan harinya, MUS menyetorkan uang tersebut ke beberapa rekening, yaitu Bank Syariah Mandiri atas nama MUS sebesar 400 juta rupiah, Bank Mandiri sebesar 900 juta rupiah, dan Bank Mega sebesar 800 juta rupiah. Selanjutnya diketahui bahwa terdapat pembayaran untuk kepentingan ISM melalui rekening atas nama MUS diantaranya pada tanggal 23 sampai dengan 30 Juni 2020 untuk pembayaran kepada Isuzu Samarinda atas pembelian ELF sebesar 510 juta rupiah. Pada tanggal 1 Juli 2020 untuk pembelian tiket ke Jakarta sebesar 33 juta rupiah. Pada tanggal 2 Juli 2020 untuk pembayaran hotel di Jakarta sejumlah 15,2 juta rupiah. Sebelumnya, diduga terdapat juga penerimaan uang THR dari AM sebesar masing-masing 100 juta rupiah untuk ISM, MUS, SUR, dan ASW pada tanggal 19 Mei 2020, serta transfer ke rekening bank atas nama Aini sebesar 125 juta rupiah untuk kepentingan kampanye ISW. Diduga terdapat beberapa transaksi berupa penerimaan sejumlah uang dari rekanan kepada MUS melalui beberapa rekening bank atas nama MUS, yaitu Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega, Bank Kaltimtara, terkait dengan pekerjaan yang sudah didapatkan di Pemkab Kutim. Saat ini total saldo yang masih tersimpan di rekening-rekening tersebut sekitar 4,8 miliar rupiah. Terdapat penerimaan uang melalui ATM atas nama Irwansyah, saudara dari DA, yang diserahkan kepada EU sebesar 200 juta rupiah. Penerimaan sejumlah uang tersebut diduga karena pertama, ISM selaku Bupati menjamin anggaran dari rekanan yang ditunjuk agar tidak mengalami pemotongan anggaran. Kedua, EU selaku Ketua DPRD
melakukan intervensi dalam penunjukan pemenang terkait pekerjaan di Pemkat Kutai Timur. Ketiga, MUS selaku kepercayaan Bupati melakukan intervensi dalam menentukan pemenang pekerjaan di Dinas Pendidikan dan PU Kabupaten Kutai Timur. Keempat, SUR selaku Kepala BPKAD mengatur dan menerima uang dari setiap rekanan yang melakukan pencairan termin sebesar 10% dari jumlah pencairan. Kelima, ASW selaku Kepala Dinas PU mengatur pembagian jatah proyek bagi rekanan yang akan menjadi pemenang. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dilanjutkan dengan gelar perkara, Komisi Pemberantasan Korupsi menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan infrastruktur di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Timur tahun 2019-2020. Selanjutnya KPK menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Itu yang pertama sebagai penerima, masing-masing ISM selaku Bupati, EU selaku Ketua DPRD, MUS selaku Kepala Bapenda, SUR selaku Kepala BPKAD, ASW selaku Kepala Dinas PU. Selanjutnya sebagai pemberi, AM selaku rekanan, dan DA selaku rekanan. Para tersangka tersebut disangkakan sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 ayat 1 huruf atau B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 1999 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Yunto pasal 65 ayat 1 KUHP. Selanjutnya sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Yunto pasal 64 ayat 1 KUHP. Tindakan penahanan. Para tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan 22 Juli 2020. ISM akan ditahan di rutan KPK Kafling C1, EU ditahan di rutan KPK Gedung Merah Putih, MUS ditahan di rutan KPK Kafling C1, SUR ditahan di rutan Kafling C1, ASW ditahan di rutan KPK Kafling C1, AW ditahan di Polda Metro Jaya. DA ditahan di rutan Polres Jakarta Pusat. Para tersangka terlebih dahulu akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari guna memenuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Terakhir, kegiatan penangkapan ini sebagai upaya KPK untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang bersih, transparan, dan anti korupsi. Oleh karenanya KPK mengingatkan penyelenggara negara untuk menghindari praktek korupsi dalam proses dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan materi, memperkaya diri pribadi dan keluarganya ataupun orang lain. Demikian pointers yang bisa kami bacakan. Kami kembalikan pada jubir. Silakan, Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Nawawi yang telah membacakan poin-poin terkait dengan perkembangan kegiatan tangkap tangan. Berikutnya kami akan menunjukkan barang bukti tangkap tangan tersebut.
seperti yang sudah disampaikan di awal, karena ini kita dalam rangka jaga jarak, maka para tersangka dipersilakan untuk kembali ke tempat pemeriksaan. Baik, berikutnya akan kami menunjukkan barang bukti. Tadi sudah disampaikan untuk barang buktinya adalah uang cash 170 juta, kemudian beberapa buku tabungan dengan saldo 4,8 miliar, dan sertifikat deposito sebesar 1,2 miliar, dan barang bukti lainnya terkait dengan hasil tangkap tangan ini. Ya, baru saja Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan adanya penangkapan OTT yang dilakukan KPK pada Kamis kemarin. 16 orang diamankan dan 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, diantaranya adalah Bupati Kutai Timur. OTT berkaitan dengan kasus dugaan korupsi infrastruktur di Kutai Timur. Saat ini KPK juga sedang memperlihatkan barang bukti yang turut diamankan dalam operasi tangkap tangan kemarin. 170 juta rupiah diamankan dan juga sertifikat deposito. Operasi tangkap tangan dilakukan di 3 tempat yang berbeda. 16 orang diamankan termasuk Bupati Kutai Timur beserta istrinya. 7 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan KPK yang berlangsung di Jakarta Kamis 2 Juli 2020. Ini adalah kendaraan yang turut diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam OTT Bupati Kutai Timur kemarin, yang juga menjadi barang bukti dugaan korupsi yang terjadi di Kutai Timur terkait dengan proyek infrastruktur.